Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, Kak Edo berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tidak satu kurang apapun. Dan Kak Edo juga berharap adik-adik sudah mempersiapkan hati kalian untuk mengikuti kebaktian pada pagi yang indah ini. Eh, jangan lupa adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, alat tulis, dan pulpen ataupun pensil. Ya, sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, kita akan angkat pujian dari pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku dan I Have Decided to Follow Jesus. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Yuk, come on. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita akan memulai kebaktian pada pagi yang indah ini. Kita akan menundukkan hati kita akan mempersiapkan hati kita, dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang selalu setia kepada kami Tuhan. Selama 1 minggu yang lalu Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah mempersiapkan hati kami untuk tetap setia kepada Engkau. Ya Bapa, hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan telah siap untuk mengikuti kebaktian pada minggu yang indah ini. Engkau persiapkan hati kami, begitu juga dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang belum dapat mengikuti kebaktian pada hari ini. Engkau berkati dan berikan kesehatan kepada mereka. Ya Bapa, hari ini kami telah siap untuk mengikuti kebaktian pada pagi ini. Terima kasih. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai pada kebaktian ini, kita akan buka dari kitab apa ya untuk ayat hafalannya, dari Yohanes 20 ayat 21. Ya, Kak Edo ulangi ya. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes ada di perjanjian baru. Kita baca secara perlahan-lahan. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kak Edo ulangi ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, kita hafalkan dan kita akan laksanakan, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk, silakan kakak. Hai adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan membaca ayat hafalan.
Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji Tuhan dan membaca ayat hafalan. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan agar kami dapat duduk dengan tenang dan kami dapat mengerti serta memahami akan firman Tuhan ini. Dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Dan untuk bahan bacaan hari ini terambil dari Kitab Yohanes. Kitab Yohanes ada di mana? Perjanjian Lamakah atau Perjanjian Baru? Ya, betul banget, ada di Perjanjian Baru. Kita buka di Kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yuk kita buka bersama-sama. Di Kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Adik-adik, kalau dalam peperangan, pihak lawan mengibarkan bendera putih, artinya mereka sudah menyerah. Sama nih, hayalan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga sudah siap-siap mau menyerah. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus udah gak ada lagi di samping mereka. Makanya waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid, mereka memang sedang berkumpul, tapi semuanya ketakutan. Pintu ditutup dan mereka deg-degan, hatinya nggak tenang karena pemimpin mereka sudah nggak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi nggak lama karena begitu mereka melihat bekas luka di tangan dan di lambung Tuhan Yesus. Mereka bisa tersenyum kembali dan bersuka cita lagi. Tapi nggak cuma buat senyum-senyum aja. Mereka nggak boleh balik lagi loh ke dalam keadaan sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Murid-murid nggak punya pilihan untuk mundur karena mereka diutus untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan kebenaran pada orang-orang. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia bernapas, berarti ia benar-benar hidup. Dan ia mengingatkan mereka untuk bersiap-siap menerima Roh Kudus pada saatnya nanti. Adik-adik, waktu kita ingin nyerah menjadi anak Tuhan yang baik karena kita merasa banyak orang gak senang kita jadi anak yang taat. Tuhan Yesus mengingatkan kembali kita untuk gak boleh mundur. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang memberi contoh baik ya pada orang lain. Karena Tuhan Yesus yang hidup itu akan selalu menolong kita semua. Bisa kan adik-adik? Kakak yakin pasti bisa. Kalau gitu, selamat melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memampukan. Sekarang kita lanjut yuk ke penjelasan aktivitas yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Grace. Silakan kakak.
mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid ketika murid-murid saking sedihnya mereka ingin menyerah. Dan tantangan aktivitasnya adalah, kamu lihat bendera putih ini? Ini adalah tanda ketika seorang ingin menyerah. Tapi kan kita murid-murid Tuhan Yesus yang diajak untuk nggak boleh menyerah. Itu sebabnya tugasmu mengubah bendera putih ini menjadi bendera yang tidak menunjukkan menyerah, melainkan justru bendera yang memberi semangat. Jadi bendera putih ini boleh kamu hias, pakai apa aja, stiker boleh, warnain boleh, apa aja deh. Sehingga bendera ini setiap kali kita melihatnya, kita akan ingat, aku harus semangat. Aku harus tidak boleh putus asa. Aku harus melakukan yang terbaik di dalam hidup. Bisa kan? Pasti bisa. Kak Grace tunggu ya foto-foto kamu hari ini. Jangan lupa. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Setelah kita memuji Tuhan, membaca ayat hafalan dan mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang telah diberikan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengan rasa sukacita dan rasa bersyukur. Kita akan angkat pujian dari Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Yuk! Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Setelah kita memberikan persembahan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi yang indah ini. Dan jangan lupa, no turning back, artinya kita akan selalu maju selama kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita akan akhiri kebaktian pada pagi ini. Kita akan tutup dengan doa yang diakhiri dengan Bapa terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa yang kami sayangi. Ya Bapa, hari ini kami telah memuji, kami telah membaca ayat hafalan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan sebagian berkat yang kami terima kepadamu. Ya Bapa, hari ini kami akan kembali beraktivitas setelah mengikuti kebaktian pada pagi ini. Kami berharap ya Bapa, kami dapat mengikuti untuk kebaktian pada minggu depan itu Bapa. Ya Bapa, berkati kami selama hari demi hari, minggu demi minggu ya Tuhan, untuk dapat kembali berkumpul bersama teman-teman kami di dalam ibadah sekolah minggu. Ya Bapa, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh. Ya Bapa, hari ini kami telah siap untuk meninggalkan kebaktian pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.